Apakah leg day bisa tingkatin performa lari? Banget. Karena sebenarnya dengan memiliki kekuatan otot di area kaki, which is kita kan lari menggunakan otot. Jadi it's vice versa. Jadi the more you train itu kaki, ya performa lari pun akan semakin cantik. Halo semuanya, Runhood Families, welcome back denganku Dr. Maria Lestari, spesialis kedokteran olahraga. Nah, sekarang kita ada di segmen Tanya-Tanya Runhood. Nah, hari ini kita akan menjawab banyak pertanyaan yang kalian udah kirim di Instagram Story kemarin. Nah, kita langsung aja. Pertanyaan pertama, tips lari untuk orang overweight. Yang pertama sih sebenarnya kalau misalnya mau lari, start slow and go low dulu. Jadi jangan langsung kayak melihat temennya, wah dia udah bisa segini ya, so aku mau segitu juga sih. Nggak usah, jadi harus benar-benar kayak listen to your body dan benar-benar cek juga kesehatan kamu, itu yang terutama juga sih. Kayak misalnya minimum harus melakukan medical check up, paling nggak harus cek yang namanya questionnaire PAR-Q, Physical Activity Readiness Questionnaire. Jadi kamu tahu nih kira-kira kondisi kesehatan kamu lagi ada di mana nih. Kayak misalnya ada sesak nafas nggak, terus kayak nyeri lutut saat kayak misalnya jalan ataupun kayak berlari. Karena dengan yang kayak misalnya kondisi overweight gini biasanya ada beban berlebih ke lutut. Jadi itu yang harus hati-hati. Gimana cara cegah cedera plantar fasciitis buat lari? Oke, sebenarnya kalau dibilang mencegah, kalau di terms kita sports medicine, mencegah tuh kayak artinya nggak akan bisa timbul sama sekali. Tapi kita akan lebih pentingin gimana sih cara mengurangi risiko untuk terkena cedera plantar fasciitis buat pelari. Nah, yang pertama itu kita harus memiliki kekuatan otot dari area kaki itu sendiri atau foot strength. Kemudian 2, harus punya mobilitas kaki yang bagus nih, sendi-sendi kaki, jari-jari kaki yang bagus. Kemudian yang ketiga itu belajar drills atau running mechanics-nya karena harus dibenerin juga. Kemudian managing load larinya itu juga harus penting. Dan yang terakhir itu recovery-nya seperti apa. Nah dari hal itu semua jadi nggak bisa satu hal itu bikin cedera plantar fasciitis, tapi pasti ada saling berkaitan. Jadi Runhood Fams harus dicek bagian mana nih, mobility-nya kah yang kurang, atau recovery-nya, atau kekuatan ototnya, atau mungkin recovery as in basic, makan tidurnya gimana, Runhood Fams, itu yang harus dicek, oke? Apa yang terjadi kalau kita masih maksa lari ketika heart rate berlebihan atau tinggi? Oke. Kalau misalnya kita lari dengan kondisi heart rate tinggi secara terus-menerus, kita akan menambah risiko cedera, itu iya definitely. Menambah core temperature tuh menjadi lebih tinggi, jadi increase overheating, jadi bisa terkena risiko heat exhaustion, itu iya. Performance jadi turun karena heart rate tinggi, nafas kacau, jadi pasti lari secara mekanik juga pasti kacau. Dan yang mungkin yang paling penting adalah lari dengan heart rate tinggi itu bisa meningkatkan cardiovascular strain, atau yang kayak jantungnya kapasitasnya segini tapi dipaksa terus untuk memompa. Nah itu yang harus hati-hati sih. Makanya alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman mau ikut race ataupun latihan ini, pastikan dari coach yang tersertifikasi juga. Dan kalau race jangan langsung tiba-tiba ikut race gitu, harus ada latihannya yang penting, oke? Pertanyaan selanjutnya, apakah bersepeda bisa meningkatkan performa lari dan VO2 max? Sebenarnya sih bisa juga, karena bersepeda menjadi salah satu pilihan untuk cross training. Jadi misalnya kalau teman-teman udah kayak this week kayak lari, mile age-nya cukup and then tinggi, gimana ya dok kalau misalnya saya agak-agak ada cedera nih atau lagi kayak masih DOMS, pegel-pegel gitu, tapi biar VO2 max-nya nggak turun, gimana ya? Boleh banget dengan bersepeda or even berenang, itu juga nggak masalah. Jadi tetap biar kapasitas aerobiknya teman-teman tuh ada di situ. Nomor 5, seputar strength training. Ada beberapa pertanyaan di dalamnya. Oke, yang pertama, apakah leg day bisa tingkatin performa lari? Banget. Iya banget, oke. Karena sebenarnya dengan memiliki kekuatan otot di area kaki, which is kita kan lari menggunakan otot, tidak melatih otot. Jadi melatih otot hanya ada di gym dan melakukan strength training. Jadi it's vice versa. Jadi the more you train itu kaki, ya performa lari pun akan semakin cantik. Kemudian, apakah ada cara lain buat tingkatkan kapasitas otot selain strength training? Nah, cara lain sebenarnya sih kalau dibilang kayak lari secara hill sprint and then kayak plyometrics, itu sih sebenarnya bisa juga, tapi
kita harus bilang sih strength training nggak ada yang ngalahin sih sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas otot, karena di balik strength training ini kita harus bagi lagi nih sebenarnya, karena kan strength training itu ada piramidnya. Jadi ada namanya OPT, Optimum Performance Training. Jadi paling basicnya adalah stabilization, kemudian nextnya adalah muscle endurance. Nah biasanya para runner itu starting di situ ada di muscle endurance. Jadi kita ingin melatih kekuatan otot kita dengan yang nggak langsung heboh, berat-berat banget gitu. Tapi boleh dengan kayak time under tension atau waktu 2 menit dengan repetisi panjang tapi beban yang moderate gitu. Itu akan lebih bagus. Berikutnya, nomor 6. Seputar cedera case by case. Oke, yang pertama, aku ada riwayat cedera PCL hampir sobek. Apa recovery yang paling bagus? Oke, karena ini cedera PCL-nya hampir sobek, yang pertama pastiin kamu sudah melakukan MRI dulu. Kenapa sih? Karena MRI itu adalah gold standard untuk melihat segala kondisi yang ada di lutut secara anatomi. Nah, kita bisa tahu tuh PCL-nya grade berapa robeknya, apakah sprain doang atau beneran ada robekan. Nah, karena cukup berbeda nanti penanganannya. Kayak misalnya kalau sprain aja atau kayak tertarik seperti itu, mungkin bisa aja dengan kayak konservatif. Cuma kalau misalnya ada robekan, dan kayak misalnya teman-teman masih pengen aktif ini itu, apalagi atlet profesional, itu mungkin ceritanya beda. Nah karena itu harus dikonsultasikan juga dengan dokter ortopedi. Aku habis lari 20 km, terus tulang sendi, mungkin lutut, kanan dan kiri sakit. Apakah normal? Sebenarnya masih banyak pertanyaan di sini. Kalau dibilang normal sih sebenarnya harusnya sih tidak juga, karena kalau habis lari harusnya ya baik-baik aja sih gitu. Ya paling kalau misalnya mau kita harus kompres lutut kita untuk mencegah inflamasi itu oke. Tapi harusnya kalau misalnya tulang sendi terutama, mungkin lutut kiri kanan sakit, aku sih akan rekomendasiin dirimu untuk MRI dulu dan memeriksakan diri ke dokter sih sebenarnya. Jadi apakah ada problem ini adalah overuse, itu yang pertama, atau problemnya adalah memang secara trauma atau ada anatominya kenapa-napa. Kemudian, gimana cara mencegah shin splints? Oke. Sebenarnya untuk mencegah agak susah, tapi kita bisa menurunkan risikonya. Dengan apa sih? Yang pertama, dengan kekuatan otot. Tidak lain tidak bukan. Karena shin splint itu klasik banget adalah overuse di area dekat tulang kering di bagian dalam situ. Nah itu ada rasa nyeri kalau dipencet. Nah kenapa sih itu bisa berasa? Kapasitas otot yang kurang, volume trainingnya tinggi banget. Terus abis itu recovery-nya kurang gitu ya, recovery-nya kurang cantik. Atau mungkin juga mekanik cara berlari itu bisa, atau pemakaian sepatu. Jadi sebenarnya banyak hal. Nah dari situ teman-teman harus analisa nih, kira-kira aku yang kurang sebelah mana sih dan seperti apa. Tapi rata-rata kalau dari semua pasien yang aku temukan, kenapa sih shin splints ini terjadi? Satu, mile age-nya tuh lagi tinggi banget, volume trainingnya tinggi, tapi kapasitas ototnya nggak kuat. Nah, so mungkin yang paling pertama adalah mari tingkatkan kapasitas otot kita. Itulah. Next, apakah boleh tapering saat cedera? Mungkin yang ini aku tidak bisa menjawabnya karena harus lebih jelas cedera apa sih, apakah itu lutut, ankle, bahu, ataupun area mana. Dan kalau di tapering gimana sih? Tapering memang harus sih, itu penurunan. Nah sebenarnya penurunan atau deload kan namanya ya, which is itu memang harus dilakukan. Nah cuma balik lagi, lebih baik cek dirimu ke dokter dulu untuk memastikan ini cederanya apa. Oke, selanjutnya cara sembuhin syaraf kejepit. Nah, untuk di sini syaraf kejepitnya mungkin dirimu harus cek dulu ke dokter seperti apa kasusnya, karena apakah levelnya itu ringan atau sedang ataupun berat, karena tergantung lagi dari gejalanya secara klinis. Misalnya apakah ada kesemutan nih dari daerah bokong, paha, sampai ke kaki seperti itu. Nah, ya boleh pergi ke dokter ortopedi yang khusus spine dan melakukan MRI. Nah, tapi balik lagi, rata-rata kalau pasien yang aku tangani misalnya dengan kasus HNP seperti ini, HNP atau syaraf kejepit, kalau misalnya kasusnya masih ringan gitu, yang kayak memang dari dokter ortopedinya dengan hanya konservatif saja, nah itu biasanya harus melakukan penguatan otot. Kenapa sih? Karena kalau misalnya di tulang belakang, anggap ya nih tulang belakang ngeng seperti ini. Nah pinggir-pinggirnya kan tuh ada otot. Nah jadi otot itu yang akan menstabilisasi si tulang belakang. Jadi kalau tidak ada otot, siapa yang bikin dia stabil dan kuat? Selain otot itu. Well, next,
Cedera lutut berkepanjangan, kenapa? Oke, ini banyak faktornya. Nah, karena kalau misalnya kita bicara cedera, itu selalu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor internal, faktor eksternal, dan inciting event atau faktor pencetusnya. Faktor internalnya tuh bisa karena kekuatan otot yang kurang, overtraining, recovery-nya kurang, terus usia, jenis kelamin, berat badan, itu jadi faktor yang ada pada diri kita. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal tuh misalnya seperti sepatu, baju, jalanan, terus kemudian udara, cuaca. Nah itu faktor-faktor yang kita nggak bisa kontrol tuh, jadi yang ada di luaran situ. Nah kemudian ada inciting event. Jadi misalnya ada lubang, oh ya di situ terus kaki kita nyek masuk. Nah jadi bisa terjadi cedera atau tidak. Nah tergantung lagi kuatan mana sih, faktor internal eksternalnya ataupun lebih kuat sih ternyata si lubang itu. Jadi kalau misalnya faktor internalnya oke, which is kekuatan ototnya oke, ya udah kena lubang gitu, mungkin si A dan B akan berbeda. Jadi si A baik-baik saja, tapi si B, oh ya ampun ternyata bisa jadi ankle sprain seperti itu. Jadi kalau untuk cedera lutut yang berkepanjangan, lebih baik memang dikonsultasikan ke dokter. Jadi biar tahu nih sebenarnya cederanya gara-gara apa sih. Jadi dari situ kan dokter pasti nanya nih, gimana sih riwayatnya, dulu ngapain aja, pernah ngapain aja, dan ada yang memperparah enggak, ada yang memperingan enggak, terus skala nyerinya seperti apa. Next, kita akan ada nomor 7 nih. Pertanyaan pertama, kenapa pelari kurus-kurus?